Assalamualaikum anak-anak solih-solihah level 4 SD Tahfidzul Quran Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang ceria, dan dalam keadaan siap belajar. Oke, solih-solihah, pada hari ini kita akan belajar tentang melestarikan sumber daya alam. Bagaimana solih-solihah? Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hutan bakau merupakan ekosistem penting yang terletak di pesisir pantai. Manfaat hutan bakau sangatlah luas, terutama untuk menunjang kehidupan pesisir pantai. Anak solih-solihah, sudah tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bentang alam hutan bakau yang terluas? Nah, setelah ini kita akan pelajari bersama-sama manfaat hutan bakau dalam menunjang kehidupan di pesisir pantai. Manfaat tumbuhan bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Pada musim-musim tertentu, angin laut bertiup dengan kencang ke arah daratan. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya erosi. Nah, abrasi yang terjadi pada pantai secara terus-menerus akan menyebabkan pantai tersebut mengalami penyusutan. Yang kedua, manfaat tumbuhan bakau menahan rembesan air laut ke darat. Air laut yang masuk ke dalam pori-pori batuan itu akan mencemari air tanah. Air tanah yang tercemar oleh air laut tidak akan bisa dikonsumsi oleh penduduk yang tinggal di sekitar area tersebut. Kemudian, manfaat tumbuhan bakau yang ketiga adalah mengurangi polutan, zat-zat pencemar, dan limbah organik di air laut. Kenapa bisa? Karena tumbuhan bakau pada umumnya memiliki akar-akar yang besar dan daerah sekitarnya berlumpur. Nah, kedua keadaan inilah yang menyebabkan tumbuhan bakau mampu mengurai limbah organik dan zat-zat kimia yang bisa mencemari air laut. Yang keempat, tumbuhan bakau dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Masih ingat kalian dengan fotosintesis? Dalam proses fotosintesis, tumbuhan akan menyerap CO2 sebagai bahan utama membuat makanan. Hasil dari fotosintesis salah satunya adalah O2 atau oksigen, yaitu udara bersih yang diperlukan oleh makhluk hidup di sekitarnya untuk bernafas. Manfaat yang kelima, tumbuhan bakau adalah sebagai tempat tinggal hewan darat dan laut. Dan manfaat yang keenam, tumbuhan bakau mengurangi dampak bencana karena gelombang. Itu tadi solih-solihah 6 manfaat yang bisa kita peroleh dengan adanya tumbuhan bakau di sekitar pesisir pantai. Melestarikan ekosistem laut. Laut ciptaan Allah yang begitu indahnya tidak akan bisa lestari jika kita tidak menjaganya. Nah, salah satu cara untuk menjaga, untuk melestarikan ekosistem laut adalah dengan menghindari
menangkap ikan menggunakan cara-cara yang dilarang. Dilarang menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau merupakan jaring yang berukuran sangat besar. Kenapa pukat harimau dilarang digunakan untuk menangkap ikan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pukat harimau menangkap ikan segala ukuran. Coba anak solika Ustadzah berikan contoh, misalnya ikan tuna. Ikan tuna yang masih kecil dan sampai ikan tuna yang sudah besar, itu semuanya tertangkap oleh pukat harimau. Semuanya terjaring. Keadaan ini akan membuat populasi tuna di laut akan menghilang atau punah karena semua jenis tuna dari yang kecil sampai yang besar sudah terjaring oleh pukat harimau. Bisa membayangkan ya, itu kalau baru satu jenis ikan. Coba jika pukat harimau terus-terusan digunakan, maka bisa membuat ekosistem laut kehilangan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Kemudian yang kedua, pukat harimau juga merusak terumbu karang. Terumbu karang itu adalah tempat-tempat ikan tinggal. Kalau tempatnya rusak, rumahnya rusak, berarti ikan akan kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, merusak ekosistem dasar laut. Di dasar laut itu ada berbagai macam hewan, ada berbagai macam benda-benda tak hidup lainnya yang semuanya jika itu rusak maka terganggu kehidupan di dalam laut. Berikutnya, dilarang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Dengan demikian, kelestarian sumber daya alam akan terganggu. Keseimbangan alam akan terganggu. Maka cara tersebut tidak baik digunakan untuk menangkap ikan. Nah, demikian tadi solika dua cara yang dilarang untuk menangkap ikan. Yang pertama dengan menggunakan pukat harimau, yang kedua dengan menggunakan bom ikan. Solika, semoga kalian semakin paham, semakin mengerti bahwa lingkungan yang diciptakan Allah untuk kita harus selalu kita jaga. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah sudah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Solika menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam di lingkungan di sekitar kita. Demikian solika belajar kita pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian memahami, dan semoga kalian selalu bersyukur dengan semua yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ketemu lagi insya Allah lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.